Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu metode Research and Development. Metode Research and Development yang biasanya disingkat dengan R&D sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. Menurut Borg and Gall 1983-772, Educational Research and Development (R&D) is a process to use, develop, and validate educational product. Sukmadinata 2008, Research and Development adalah sebuah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Menurut Sugiono 2009, 407, metode Research and Development adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode Research and Development (R&D) adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk di dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Assalamualaikum, perkenalkan, saya Irma Awala Jamal dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rumusan masalah dalam penelitian pengembangan atau biasa disebut juga dengan Research and Development. Merumuskan masalah dalam penelitian pengembangan atau Research and Development. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2016, Saputro mengatakan bahwa masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Masalah penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan masalah penelitian akan menentukan tujuan penelitian, hipotesis, manfaat, metode penelitian, sampai dengan kesimpulan penelitian. Masalah penelitian juga memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis penelitian. Lebih lanjut, Saputro mengatakan bahwa dalam penelitian pengembangan atau Research and Development memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya yang pertama, memotret faktual di lapangan tentang tema yang akan diteliti. Yang kedua, adanya need assessment atau analisis kebutuhan. Yang ketiga, adanya produk atau temuan baru dapat berupa model, modul, atau temuan yang lainnya atau hasil pengembangan. Yang keempat, adanya validasi produk atau temuan oleh ahli atau pakar dan praktisi. Dan yang terakhir, adanya uji efektivitas dan produk atau temuan baru atau hasil pengembangan. Kemudian berikut ini kami akan menampilkan suatu contoh rumusan masalah dalam penelitian Research and Development atau biasa disebut juga dengan R&D. Jadi contoh judulnya adalah pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu dalam rangka peningkatan kompetensi profesional guru IPA MGMP IPA se-Kabupaten X. Kemudian, masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pelatihan yang sudah ada di MGMP IPA SMP se-Kabupaten X. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tingkat kebutuhan pelatihan IPA terpadu bagi guru IPA SMP di MGMP IPA Kabupaten X. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah bentuk pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu dan paket pelatihan setelah validasi ahli dan praktisi bagi MGMP IPA SMP sebagai penyelenggara pelatihan. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah apakah model manajemen pelatihan IPA terpadu hasil pengembangan efektif dapat meningkatkan kompetensi profesional guru IPA SMP di Kabupaten X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lele Diatma. Saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam model R&D. Macam-macam model R&D. Yang pertama, model Borg and Gall.
Langkah-langkahnya yang pertama penelitian pendahuluan atau prasurvei, 2 perencanaan penelitian, 3 pengembangan model atau produk awal, 4 uji ahli dan pelaksanaan uji coba lapangan awal, 5 revisi hasil uji lapangan awal atau terbatas, 6 pelaksanaan uji lapangan utama, 7 revisi hasil uji lapangan utama, 8 uji kelayakan atau uji lapangan operasional, 9 revisi final hasil uji kelayakan, 10 diseminasi dan implementasi produk akhir. Model kedua yaitu model Hoge, Tondora, dan Marelli. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Mencari dukungan sponsor, 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan komunikasi dan rencana pendidikan, 4. Perencanaan metode, 5. Mengidentifikasikan model dan menyusun model, 6. Mengaplikasikan model, 7. Evaluasi dan memperbaiki model. Model ketiga yaitu model Draganidis, Otis, dan Gregoris Mensas. Langkah-langkahnya yaitu 1. Membentuk tim penyusun model, 2. Identifikasi metrik kinerja dan memvalidasi sampel, 3. Mengembangkan daftar kebutuhan tentatif, 4. Menentukan kompetensi dan indikator pelaku, 5. Mengembangkan inisial model, 6. Mengadakan pengecekan pada inisial model, 7. Validasi model, 8. Menyempurnakan model. Model keempat yaitu model Sadiman. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, 2. Merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif dengan operasional dan khas, 3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan, 4. Mengembangkan alat ukur keberhasilan, 5. Menulis naskah media, 6. Mengadakan tes dan revisi. Model yang kelima yaitu model Eddy. Langkah-langkahnya yaitu 1. Analisis, 2. Perancangan, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, dan 5. Yaitu evaluasi. Model yang keenam yaitu model Dig and Carry. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengidentifikasi tujuan instruksional, 2. Melakukan analisis instruksional untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan spesifik dan prosedur-prosedur dalam mencapai tujuan instruksional, 3. Mengidentifikasi keterampilan dan karakteristik anak dan pendidik di tempat pelaksanaan pendidikan, 4. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan pengejaran ke dalam pelaksanaan tujuan-tujuan yang spesifik, 5. Mengembangkan instrumen-instrumen yang dikaitkan langsung dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang akan dicapai, 6. Mengembangkan strategi pengejaran untuk membantu pelajar dalam mencapai tiap-tiap pelaksanaan tujuan, 7. Mengembangkan bahan ajar termasuk bahan cetak seperti buku teks, pedoman pelatihan bagi pengajar, atau media lainnya seperti video interaktif. 8. Melakukan evaluasi formatif sementara program atau produk dalam pengembangan dalam rangka mendukung proses peningkatan efektivitas. 9. Merevisi sasaran instruksional, analisis instruksional, analisis peserta didik dan konteks, tujuan kinerja, instrumen penilaian, strategi pembelajaran, dan atau bahan ajar dengan cara yang muncul diinginkan berdasarkan hasil evaluasi formatif. Dan yang terakhir yaitu 10. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan seberapa berharga program akhir, biasanya dibandingkan dengan program yang lain. Model yang ketujuh yaitu model Tiller. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tujuan pendidikan yang diharapkan, 2. Menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud,
ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Dan yang terakhir yaitu 4, mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai. Yang terakhir yaitu model TABA. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menggunakan pendekatan akar rumput. 2. Menguji unit percobaan. 3. Revisi dan konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu memasang dan menyebarkan unit-unit baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hikmaulandari. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data pada R&D. Ada 3 teknik pengumpulan data pada R&D. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Endang Mulyati 2012-6, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak ada pada subjek penelitian. 2. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 3. Yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket skala Likert, angket terbuka, format catatan diskusi, alat tes pretest, dan post-test. Assalamualaikum, saya Risna Erawati dan saya akan menjelaskan materi teknik analisis data dalam penelitian, research, and development. Setelah data terkumpul, yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data sangat tergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan. Secara umum, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian research and development tergantung model yang digunakan dan data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang biasanya digunakan mengacu kepada teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis dalam jenis penelitian research and development dikategorikan menjadi analisis deskriptif dan analisis inferensial atau analisis statistik. Fungsi analisis deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data yang belum teratur ke dalam kelompoknya masing-masing untuk memudahkan dalam hal menginterpretasikan data tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait. Sedangkan analisis inferensial menjelaskan tentang 2 atau lebih variabel yang ada. Analisis inferensial juga bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara luas ke dalam wilayah populasi. Analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif, di mana dalam model interaktif dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, data reduction atau reduksi data, di mana mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Tahap kedua yaitu data display atau penyajian data, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk memberikan gambaran berupa uraian deskriptif. Dan tahap terakhir yaitu verification atau kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif diperoleh dari data pengumpulan angket. Analisis data kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dari angket, yang terdiri dari angket validasi para ahli dan angket untuk peserta didik yang berisikan mengenai produk yang dikembangkan. Validitas merupakan suatu derajat ketepatan instrumen atau alat ukur. Jawaban angket validitas ahli menggunakan skala Likert.
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sedangkan jawaban dari angket respon siswa diukur dengan menggunakan skala Goodman.